Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khaironisa Ardita dari PGSD Reguler 4B. Maksud saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Abduluddin SPDI MPDI. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek perencanaan tes. Tes itu kayak alat buat ngukur kemampuan, pengetahuan atau sikap seseorang terhadap sesuatu. Bisa dalam bentuk soal, pertanyaan, tugas atau kegiatan tertentu yang tujuannya buat lihat sejauh mana orang ngerti atau bisa ngelakukan sesuatu. Aspek-aspek perencanaan tes biasanya mencakup yang pertama, tujuan tes. Buat apa tes ini? Misalnya buat ngukur pemahaman pelajaran, kemampuan tertentu, atau buat seleksi. Yang kedua, materi tes. Topik atau isi yang mau ditesin harus sesuai sama tujuan dan kurikulum atau standar yang dipakai. Yang ketiga, bentuk tes. Bentuknya gimana? Bisa pilihan ganda, isian, uraian, praktik, dan sebagainya. Yang keempat, waktu pelaksanaan. Kapan dan berapa lama tesnya berlangsung. Yang kelima, jumlah soal. Disesuaikan sama waktu dan kedalaman materi yang mau dites. Yang keenam, tingkat kesulitan. Soal harus bervariasi. Ada yang gampang, sedang, sampai susah. Yang ketujuh, kriteria penilaian. Gimana sih cara ngasih nilai atau skor, dan apa saja yang dinilai. Jadi intinya perencanaan tes itu penting biar hasilnya bisa dipercaya dan sesuai sama tujuan awal dibuatnya tes itu. Kita masuk ke soal yang kedua. Bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil bela kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk mengembangin soal tes yang bisa mengukur indikator pencapaian hasil belajar di ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, caranya berbeda-beda tergantung ranahnya. Saya jelasin yang pertama dari ranah kognitif, berkaitan sama pengetahuan dan pemahaman. Contoh indikator. Siswa bisa menjelaskan konsep fotosintesis. Cara ngembangin soal, tentukan level kognitif, misal ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, atau kreasi berdasarkan taksonomi Bloom. Buat soal yang sesuai. Contoh soal, jelaskan proses fotosintesis dan sebutkan faktor yang mempengaruhinya. Itu termasuk ke dalam level pemahaman dan analisis. Yang kedua, saya akan jelasin ranah afektif, berkaitan sama sikap, nilai, dan perasaan. Contoh indikator, siswa menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Cara ngembangin soal bisa biasanya pakai observasi, atau angket atau survei, atau penilaian sikap dari aktivitas. Gunakan rubrik atau skala sikap. Contoh aktivitas, amati perilaku siswa saat kegiatan bersih-bersih kelas dan nilai pakai lembar observasi. Selanjut saya akan menjelaskan ke ranah psikomotor, berkaitan sama keterampilan fisik atau praktik. Contoh indikator, siswa mampu mengoperasikan alat laboratorium dengan benar. Cara ngembangin soal, gunakan tes praktik atau demonstrasi. Buat checklist atau rubrik untuk menilai tiap langkah keterampilan. Contoh tugas, tunjukkan cara menggunakan mikroskop dengan benar. Kesimpulan dari ketiga ranah ini tadi, yang pertama kognitif, soal tertulis, pilihan ganda, uraian, dan sebagainya. Afektif, observasi sikap, angket, jurnal refleksi. Psikomotor, penilaian praktik, demonstrasi, proyek. Semua soal atau tugas yang dibuat harus sesuai indikator, terukur, dan punya alat penilai yang jelas. Kita masuk ke soal yang ketiga.
Apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Jelaskan. Ciri-ciri butir soal yang disebut baik itu gampangnya gini. Jelas dan mudah dipahami. Soalnya nggak bikin bingung. Pakai bahasa yang gampang dimengerti. Yang pertama, sesuai sama yang mau diukur. Soalnya benar-benar ngetes apa yang harus dites, misalnya pengetahuan atau kemampuan tertentu. Kedua, tingkat kesulitannya pas, nggak terlalu gampang, tapi juga nggak susah banget gitu. Jadi bisa bedain mana siswa yang ngerti dan yang belum. Ketiga, bisa ngebedain kemampuan siswa. Soalnya bisa bikin kelihatan mana yang nilainya tinggi karena memang bisa, bukan karena kebetulan. Keempat, nggak ngejebak, nggak ada maksud bikin siswa salah karena kalimatnya menipu atau membingungkan. Kita masuk ke soal yang keempat. Jelaskan di 3 definisi evaluasi menurut para ahli. Sertakan sumber. Dari 3 buku atau jurnal yang saya sudah dapati, yang pertama dari Ralph W. Taylor tahun 1950, Basic Principle of Curriculum and Instruction, Chicago, penerbit University of Chicago Press. Menurut Taylor, evaluasi itu proses ngecek sejauh mana tujuan pembelajaran udah tercapai. Jadi fokusnya ke hasil belajar yang sesuai sama tujuan. Yang kedua dari Nana Sujana 2005, Dasar-dasar proses belajar mengajar, Bandung, penerbit Sinar Baru Algensido. Menurut beliau, evaluasi itu kegiatan buat kumpulin data soal belajar siswa yang nantinya dipakai buat ngukur dan bikin keputusan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga dari Suharsimi Arikunto tahun 2012, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan edisi 2, Jakarta, Bumi Aksara. Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi itu kegiatan buat nentuin nilai sesuatu, misalnya nilai hasil belajar. Jadi bukan cuma ngukur, tapi juga nilai akhirnya. Kalau dibikin simple, semua intinya evaluasi itu cara buat lihat nilai dan mengukur hasil belajar supaya bisa tahu udah berhasil atau belum. Intinya soal yang baik itu adil, jelas, dan benar-benar ngetes kemampuan siswa. Masuk ke soal kelima. Tentukan hasil uji validitas butir tes berikut. Dalam analisis ini saya menggunakan teknik korelasi person. Jika dinilai korelasi R lebih besar dari 0,3, maka butir dianggap valid. Jika di bawah 0,3 atau negatif, maka tidak valid. Dari 10 butir soal yang dianalisis, terdapat 4 butir soal yang valid, yaitu butir nomor 5, 6, 7, dan 9. Sedangkan 6 butir lainnya yaitu nomor 1, 2, 3, 4, dan 8, 8 dan 10 termasuk tidak valid karena nilai korelasi R-nya kurang dari 0,3 atau negatif. Saya sebutin dari nomor butir pertama, nilai R-nya 0,240. Jadi lebih kecil dari 0,3 dianggap tidak valid. Nomor butir 2, nilai R 0,240 dianggap tidak valid. Nomor butir 3, 0,274 dianggap tidak valid. Nomor butir 4, negatif 0,227 dianggap tidak valid. Nomor butir 5, 0,402 dianggap valid karena lebih besar dari 0,3. Nomor butir 6 juga sama, 0,411 dianggap valid.
Nomor butir 7 0,341 dianggap valid. Nomor 8 0,030 dianggap tidak valid karena lebih kecil dari 0,3. Nomor butir 9 nilai R-nya 0,425 dianggap valid. Nomor butir 10 negatif 0,274 dianggap tidak valid. Dapat saya simpulkan, jadi dari hasil uji validitas ini kita dapat menyimpulkan bahwa butir nomor 5, 6, 7, dan 9 layak digunakan dalam tes karena memiliki validitas yang baik, sedangkan butir lainnya perlu direvisi atau dibuang. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari 5 soal tersebut. Lebih dan kurangnya saya minta mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.